Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la tulku bi aydikum ila tahlukah. Amma ba'dah al-masyhur kadzalik amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, apa kabehne yang ada di Bandar Lampung semuanya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, cahaya hati rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kalimat yang terindah selain bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan suatu tema makna dan hakikat iman. Makna dan hakikat iman itu adalah aqdun biqalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yang pertama adalah aqdun biqalbi, diyakini oleh hati, dibenarkan oleh lisan, dan dipraktekkan dalam kehidupan ini. Itulah makna dan hakikat iman yang sebenarnya. Jadi ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi ia tidak menjalankan apa yang ia imani, ia belum tahu makna dan hakikat iman yang sebenarnya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, pemirsa, surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat ke-28, juz 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'du ayat ke-28. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah, saudaraku semuanya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Wa tatma'in qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, jiwa ini akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah. Satu hari ada seorang profesor muslim
sedang berdialog dengan seorang profesor Kristen. Dua profesor ini berdialog. Kata profesor Kristen, Prof Muslim, mengapa Anda kok memilih agamanya Islam? Kenapa enggak Hindu, enggak Buddha, enggak Nasrani, enggak Konghucu? Kenapa yang Anda pilih itu adalah Islam? Profesor Muslim ini menjawab dengan singkat, tegas, sederhana. Apa kata Profesor Muslim? Yang pertama, mengapa saya memilih Muslim? Karena Tuhannya orang Muslim itu absolut. Tuhannya absolut. Apa maknanya absolut itu? Hakiki. Berdiri dengan sendirinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, dan seterusnya. Absolut. Maknanya adalah hakiki. Allah sampaikan dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Allahus samad. Allah itu esa. Tidak bisa dibagi. Itulah Tuhannya orang Islam. Allahus samad. Kemudian yang kedua, Allah itu tempat bergantung semua makhluknya. Bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan ia tidak diperanakan. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada nenek, dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya, dengan Allah. Maka itu Allah sifat wajibnya mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Allah kali kayak langit tidak bisa, karena langit itu adalah makhluknya. Allah itu kayak matahari tidak bisa, karena matahari itu makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu pemirsa berbeda dengan seluruh makhluknya. Dan seluruh makhluknya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib kita imani, yang wajib kita sembah, tidak lain adalah Allah Sang Maha Pencipta dari seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah. Itulah jawaban saya yang pertama mengapa saya memilih Islam. Bersyukurlah kita hari ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh terhadap undang-undangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu banyak di dunia ini. Ada agama bumi, ada agama langit. Cuma dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya Islam yang mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah surat Al-Maidah ayat ketiga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa cahaya hati rahimakumullah, melaksanakan haji wada.
haji pamitan haji yang terakhir, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mirsa melaksanakan haji seumur hidupnya sekali saja. Hari itu hari Jumat, ketika wukuf di padang Arafah, turunlah ayat surat Al-Maidah ayat ketiga itu. Rasul sedang berada duduk di atas keledainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Dalam hadis itu disebutkan satu diantaranya adalah pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Ini dalam riwayat adalah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah surat Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian semua. Aku cukupkan agamaku untuk kalian semua. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku cukupkan nikmatku buat kalian semua kata Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha, aku ikhlas bahwa Islam menjadi agama kalian semua. Jadi agama yang mendapatkan stempel, agama yang mendapatkan ridhonya Allah itu waraditu lakumul Islam madina, yaitu adalah agama Islam. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Maka bersyukur kita hari ini diberi waktu dan kesempatan untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam. Kemudian yang kedua, Prof, mengapa saya memilih Islam sebagai agama saya dalam hidup ini? Karena Islam itu fleksibel. Islam itu mudah. Islam itu gampang. Islam itu mampu menjawab tantangan zaman. Islam itu mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada di muka bumi ini. Fleksibel. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, itulah sebabnya Islam itu lahir sebagai agama universal, agama yang tidak memandang pangkat, jabatan, dan kedudukan. Sebagaimana digambarkan ketika umat Islam sedang menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berkumpul di padang Arafah. Arafah artinya mengerti, artinya paham bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali yang menjadi mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. 2 helai kain ihram yang kita pakai ketika di Arafah. Wukuf kemudian di Arafah itu artinya berhenti. Suatu hari nanti setelah kita melaksanakan sa'i, melaksanakan tawaf di Baitullah, kemudian melaksanakan sa'i, kemudian kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Artinya bahwa hidup ini harus mempunyai sandaran vertikal yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sa'i simbol kepada kita manusia bahwa hidup ini kita harus bergerak, harus berusaha, harus melakukan berbagai macam amal dalam kehidupan ini.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hanya amal kita yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sa'i itu kita laksanakan, simbol untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Jadi hidup ini tidak cukup dengan ngelamun. Hidup ini tidak cukup dengan berandai-andai jikalau umpama. Orang sudah pergi kemana kita masih berandai-andai jikalau dan umpama. Dan Islam tidak mengajarkan begitu. Kemudian puncaknya ibadah wukuf di padang Arafah. Artinya kita bakal berhenti suatu hari dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Arafah harus kita mengerti bahwa hidup ini amat dan sangat menentukan untuk kehidupan berikutnya. Dan sungguh semua yang kita miliki sebagaimana dua kain ihram yang ada pada diri kita, ternyata di situ berkumpul seluruh umat manusia yang tidak memandang pangkat, jabatan, kedudukan, dan warna kulit. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun pangkat, jabatan, dan kedudukannya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali inna akramakum indallahi atqakum, kecuali orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Itulah sebabnya saya memilih Islam. Karena Islam itu mudah, Islam itu fleksibel, dan Islam itu gampang. Karena itu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, contoh yang mudah saja, Islam itu fleksibel ketika kita melaksanakan sholat. Sholat itu merupakan kewajiban dan perintah Allah. Rukun satu diantaranya dari 13 itu berdiri. Ternyata ada yang bertanya bagaimana kalau tidak mampu. Ternyata Islam itu fleksibel. Kalau tidak mampu berdiri silakan duduk. Kemudian ternyata ada yang bertanya bagaimana nggak bisa duduk Ustaz. Ya silakan berbaring. Wah berbaring juga saya sudah tidak bisa. Ya silahkan dengan isyarah. Mengedipkan mata. Mengedipkan mata juga saya sudah tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Silahkan dengan detakan jantung. Dan ternyata detakan jantung pun sudah tidak bisa, maka terakhirnya ia pasti disolatkan. Itulah sebabnya mengapa Islam saya pilih, karena yang kedua kata Prof, Islam ini karena Islam itu fleksibel. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengapa Islam itu menjadi pilihan saya. Yang ketiga, Islam itu demokrasi. Islam itu mengajarkan demokrasi. Islam itu tidak memandang pangkat, jabatan, dan kedudukan. Di mata hukum sama. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi inilah yang pertama, akdun biqalbi, diyakini oleh hati, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, diucapkan oleh lisan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Ini sekedar dialog antara Prof Muslim dan Prof Kristen. Namun dapat diambil kesimpulan dari kalimat itu bahwa memang Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam ini. Karena itu makna hakikat yang pertama adalah membenarkan dalam hati, diyakini oleh hati, kemudian baru diikrarkan oleh lisan dan dipraktikkan dalam kehidupan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan banyak mengingat Allah,
Allah akan memberikan ketentraman di dalam hati kita. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, bukankah kita manusia mengharapkan hidup ini penuh dengan ketentraman? Bukankah kita manusia mengharapkan hidup ini penuh dengan kebaikan? Bukankah kita manusia mengharapkan hidup ini penuh dengan keberkahan? Dan kata kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kita ikuti setelah pariwara berikut ini. Takut. Enggak, dia lapar. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Bu akhiku yang berbahagia, pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Kita setiap manusia tentu berharap hidup ini penuh dengan ketentraman dalam hidup kita. Dan syarat kata kuncinya saya sampaikan tadi, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir dan mengingat Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berikan ketentraman dalam diri kita. Kemudian kita hidup ini menginginkan tentu penuh dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dan syarat kata kuncinya pun ialah beriman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ila akhiril ayah. Ternyata orang yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi yang disebut dengan kebaikan itu ternyata pemirsa, man amana billah. Syarat kata kuncinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, meyakini diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh yang kita lakukan dalam kehidupan sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177 ini, melakukan berbagai macam kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang diberikan kemampuan, maka itulah yang dinamakan kebaikan. Didasari dengan iman, kemudian akan lahir jiwa yang istiqomah kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang apabila mereka kepada Tuhan kami ialah Allah, mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Sungguh ketika kita paham makna dan hakikat iman, setelah kita benarkan dengan keyakinan di dalam hati kita, kemudian diikrarkan dengan lisan kita, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, akan lahirlah jiwa yang istiqomah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, sungguh iman model ukuran kita yazidu wa yanqusu. Sekali waktu bertambah, sekali waktu berkurang. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melakukan berbagai macam kebaikan dan ibadah kepada Allah, menjadikan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.